Jadi bayangkan, novel terbaik Indonesia lahir di dalam penjara, dituturkan secara lisan terlebih dahulu, sampai akhirnya ditulis. Halo semua, jumpa lagi di Epilog. Di video kali ini aku akan mencoba mengenalkan teman-teman sama salah satu tokoh sastra besar Indonesia, Pramoedya Anantatur. Ya, namanya mulai dikenal banyak orang pada tahun 2019 kemarin, waktu salah satu karyanya, Bumi Manusia, diangkat menjadi film layar lebar yang disutradari oleh Hanung Bramantyo dan diperankan oleh Iqbal. Nanti aku akan sedikit menyinggung karya itu, Bumi Manusia, tapi sebelumnya kita bicara sedikit soal siapa sih kakek Pram ini. Mulai sekarang akan aku sebut Pram untuk memudahkan bicara aja. Pram lahir di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 1925 dan wafat di Jakarta pada 30 April 2006 di usia 81 tahun. Siapa dia? Singkatnya, menurutku pribadi, Pram adalah novelis atau penulis terbaik Indonesia yang diakui dunia. Beliau terlahir dengan nama Pramoedya Anantamastur, cuma memilih menghapus kata mas di nama terakhirnya karena merasa terlalu aristokratik, jadi Pramoedya Anantatur. Nah, semasa kecilnya Pram bersekolah di Institut Budi Utomo Blora. Cuma waktu SD ini dia sempat 3 kali tidak naik kelas, lalu melanjutkan ke SMP. Ya dulu namanya bukan SD SMP sih ya, pokoknya kurang lebih seperti itulah. Melanjutkan ke jenjang berikutnya sampai akhirnya dia lulus dan berangkat ke Jakarta. Jadi di usia 17 tahun ini Pram berangkat ke Jakarta. Saat itu juga pecah Perang Dunia Kedua. Di Jakarta, Pram bekerja di salah satu kantor berita Jepang dan sambil belajar di sekolah taman siswa yang kita semua tahu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, jalan kehidupan Pram ini berliku dan berat, kalau bisa dibilang seperti itu. Beliau pernah dipenjara di 3 era berbeda, di era kolonial Belanda, lalu di era Orde Lama, dan di era Orde Baru. Paling lama dipenjara di era Orde Baru selama 14 tahun. Itu dipenjara tanpa pengadilan ya, menjadi tahanan politik karena Pram pernah terlibat di organisasi sayap kiri atau dituding memihak komunis, yang sepertinya nggak perlu aku jelaskan panjang lebar di sini karena komunis selalu dikaitkan dengan sejarah kelam Indonesia, berbahaya. Nanti jadi silakan teman-teman cari info sendiri di internet, banyak kok. Nah, setelah menjalani 14 tahun tahanan politik Orde Baru, Pram dibebaskan pada tanggal 19 Desember 1979. Tapi beliau masih menjadi tahanan rumah, tahanan kota, dan tahanan negara sampai akhirnya benar-benar bebas tahun 1999. Nah, yang membuat aku luar biasa kagum, selama masa tahanan ini, atau selama di penjara ini, Pram melahirkan karya-karya sastra kelas dunia yang sayangnya di Indonesia sendiri itu kurang diperhatikan ya. Kenapa kurang diperhatikan? Ini terkait dengan sejarah kelam Pram yang memihak sayap kiri. Jadi banyak buku beliau itu yang dimusnahkan. Ya awalnya sih disita pemerintah, lalu dimusnahkan dengan berbagai cara, salah satunya dibakar. Tapi untungnya kita patut bersyukur tetralogi Bumi Manusia dan beberapa karya lain itu masih bisa diselamatkan. Dari tadi bicara soal Bumi Manusia, sekarang kita masuk ke sana. Apa sih istimewanya buku ini? Jadi Bumi Manusia adalah buku pertama dari tetralogi Buru yang menceritakan kisah seorang karakter bernama Minke yang bercermin pada pengalaman Raden Mas Tirto Adisuryo. Kalau teman-teman lihat di belakang sana, itu ada 4 buku pojok atas. Yang hijau itu Bumi Manusia, hijau apa kuning itu ya? Pokoknya itu Bumi Manusia. Terus ada Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan yang keempat Rumah Kaca. Bumi Manusia sendiri sudah diterjemahkan ke dalam 43 bahasa yang menurutku sudah cukup membuktikan kualitas tulisan Pram di sini. Nah, tadi kan aku bilang Pram
dipenjara selama 14 tahun di Orde Baru. Jadi pada awalnya dia dipenjara di Nusa Kambangan beberapa tahun, lalu diterbangkan ke Pulau Buru, itu yang paling lama di sana, sekitar 10 tahunan. Nah, di sanalah Bumi Manusia lahir, di sanalah 4 buku tetralogi ini lahir, dan karena itulah dikenal dengan sebutan tetralogi Buru. Tentang ceritanya, Minke yang diperankan Iqbal, ini sebenarnya satu karakter yang juga luar biasa, Bapak Pers Indonesia, yang kurasa sebaiknya dibikinkan video khusus untuk Minke atau Tirto Adisuryo, karena sayangnya Raden Mas Tirto ini juga kurang apresiasi, kurang dikenal. Padahal kalau tanpa dia, mungkin kita nggak bisa merdeka tahun 45. Kembali ke Bumi Manusia, tetralogi 4 buku di atas itu. Jadi awalnya Pram ini menuturkan secara lisan ceritanya, dituturkan ke teman-temannya di dalam tahanan, sampai akhirnya dia mendapatkan akses untuk pena dan kertas, yang kabarnya sih kertas-kertas buangan, untuk menulis karya ini. Jadi bayangkan, novel terbaik Indonesia lahir di dalam penjara, dituturkan secara lisan terlebih dahulu, sampai akhirnya ditulis. Itu kan menandakan bagaimana kualitas ingatan Pram dan kualitas kecerdasan Pram untuk mengingat, menceritakan, lalu menuliskannya. Tapi karena ini bukan video review Bumi Manusia, jadi kurasa ulasan atau review 4 buku di atas akan kubuatkan video sendiri juga. Cuma aku bingung, nanti bakal panjang banget kalau 4-4-nya langsung jadi satu video. Mungkin baiknya Bumi Manusia dulu kali ya. Nah, selain tetralogi Buru, tetralogi Bumi Manusia sampai Rumah Kaca itu, sebenarnya saat menjalani masa tahanan di Pulau Buru ini, Pram juga melahirkan tetralogi lainnya yang menurutku tak kalah bagus. Biasanya dikenal dengan sebutan tetralogi Arok Dedes atau tetralogi Arus Balik. Jadi ada 4 buku juga, Arok Dedes, Mata Pusaran, Arus Balik, dan Mangir. Arok Dedes masih ada sampai sekarang, bisa dicari di toko buku. Itu bukunya yang di bawah itu. Sayangnya Mata Pusaran hilang, yaitu tadi disita pemerintah dan dibakar. Kemungkinan seperti itulah. Aku juga nggak berani menuduh siapapun. Arus Balik masih ada, dan Mangir masih ada. Nah, Mangir ini unik, bukan novel, dia lebih berupa lakon ya, drama, naskah drama. Pokoknya menarik banget Arok Dedes. Bahkan menurutku kualitasnya setara dengan Bumi Manusia di atas itu. Arus Balik pun juga sebagus itu. Pokoknya hampir semuanya bagus deh. Nah, dari tadi kan cerita tentang bagusnya dan sejarah Pram. Sebenarnya juga ada kontroversi yang mengganggu, menyerang Pram. Jadi beliau ini pernah mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay Award tahun 1995. Cuma ada 26 tokoh sastra Indonesia yang menulis surat pada penyelenggara penghargaan yang meminta mempertimbangkan ulang kelayakan Pram memenangi penghargaan tersebut. Kenapa? Karena ya terkait sejarah kelam Pram sebagai anggota organisasi sayap kiri yang dinilai merugikan bangsa Indonesia di era tersebut ya. Sekali lagi aku tidak berani bicara banyak soal fakta sayap kiri ini. Teman-teman silakan baca sendiri, cari di internet, pasti banyak menemukan. Nah, akhir kata, tadi kan aku mengawali Pram sebagai novelis terbaik Indonesia. Kenapa begitu? Karena sampai sekarang, Pram adalah satu-satunya penulis Indonesia yang pernah masuk nominasi Nobel Sastra. Memang gagal juara, meskipun menurutku saat itu seharusnya juara ya. Katanya itu Pram gagal juara karena terjemahan ke Inggrisnya itu nggak sempurna, jadi penilaiannya jadi nggak sempurna juga. Nah, sampai sekarang, puluhan tahun kemudian, cuma Pram satu-satunya penulis Indonesia yang pernah masuk nominasi Nobel Sastra dunia. Masuk nominasi aja ini udah luar biasa sulit, apalagi juara. Kalau teman-teman ingin mengenal Pram lebih dalam, sudah ada banyak buku biografi soal beliau, mudah didapatkan, bisa dibaca, untuk mengenal siapa sih novelis terbaik Indonesia ini. Sekian untuk video kali ini. Mungkin teman-teman sudah nonton Bumi Manusia, nonton Iqbal di sana, karya Hanung. Alangkah baiknya teman-teman
memahami atau mencari tahu siapa sih penulis Bumi Manusia ini, siapa sih Pram? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya sendiri. Akan kuakhiri video ini dengan satu quotes dari Pram yang powerful. Sebenarnya ada banyak banget kutipan-kutipan menarik di tetralogi Buru, tapi akan kuambil sepotong saja yang menurutku bisa menjelaskan siapa sih Pram. Katanya begini, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Selamat membaca dan sampai jumpa di video berikutnya.